Ya, bangganya Elsie Hirinfin lepas Tom Hei dan Nathan Choaon ke timnas Indonesia. Di informasi bola selanjutnya, media Vietnam gelisah dengan rencana Sinteyong. Pelatih Rosier diminta lakukan dua hal ini biar tak dibantai. Dan yang terakhir, Elkan Baggett tidak sabar kembali ke timnas Indonesia. Akui fanatiknya supporter skuad Garuda. Simak selengkapnya di sini bersama saya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, Tom Hei dan Nathan Choaon segera menjalani debut bersama timnas Indonesia. Dua pemain tersebut masuk ke dalam 28 nama yang dipanggil oleh Sinteyong untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan Shin sempat bertemu Hei dan Nathan ketika berada di Belanda. Mereka saat ini tinggal menjalani sumpah WNI dan pemindahan federasi agar tersedia untuk skuad Garuda pada Maret ini. Menariknya, Elsie Hirinfin yang merupakan klub Hei dan Nathan bermain cukup antusias untuk pemanggilan ini. Bagi Hei, dia sempat bermain untuk timnas kelompok umur Belanda. Ini sekaligus adalah pemanggilan timnas pertama untuk Nathan. Debut internasional menanti Tom Hei dan Nathan Choaon di Indonesia. Tom Hei dan Nathan Choaon bisa mengepak tas mereka karena perjalanan yang menyenangkan sudah di depan mata. Tulis rilis di laman Elsie Hirinfin. Ya, meski masih belum tuntas, dua pemain ini berpeluang debut pada bulan Maret ini. Debut mereka semakin spesial karena akan menghadapi Vietnam yang memiliki rivalitas panas dengan skuad Garuda. Dua pemain ini tentu akan menjadi tambahan kekuatan bagi Indonesia di laga tersebut. Sang gelandang dan pemain bertahan ini akan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Duel melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia sudah dijadwalkan untuk para pemain isi Hirinfin yang keduanya bisa melakukan debut. Dan pada hari Kamis 21 Maret dan Selasa 26 Maret, tim akan bertanding tutup Hirinfin. Skuad yang begitu mewah ini menjadi momok bagi Vietnam, terlebih dengan situasi cedera yang melanda tim besutan Filipina Rosier. Nah, pelatih Indonesia Sinteyong bahkan diprediksi akan memanggil minimal 8 pemain naturalisasi ke dalam skuad, menciptakan rekor baru untuk jumlah pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Fakta bahwa tim Indonesia berencana memanggil setidaknya 8 bintang naturalisasi juga menjadi tantangan besar bagi tim Vietnam. Pelatih Rosier dan timnya perlu mempersiapkan diri secara matang-matang dari segi personel, taktik bertarung, dan psikologi kalau ingin meraih hasil yang positif. Tulis Soha.vm. Ya, Vietnam memang berambisi membalaskan dendam dari kegagalan di Piala Asia kemarin, akan berusaha menciptakan keuntungan untuk melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, kejutan apa yang akan disiapkan Vietnam dalam menghadapi tekanan jelang duel kontra timnas Indonesia menjadi sesuatu yang sangat dinantikan. Ya, timnas Indonesia bersiap menantang kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan penambahan 3 pemain keturunan, yaitu Tom Hei, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes yang tengah menjalani proses naturalisasi di DPR. Proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan selesai sebelum timnas Indonesia berduel melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Meski kemungkinan kecil mereka turun karena masih ada proses perpindahan federasi, terutama pada Martin Paes. Meskipun belum dapat bermain, kehadiran ketiganya akan semakin memperkaya skuad timnas Indonesia yang sudah diperkuat sejumlah pemain keturunan berkarir gemilang di sepak bola Eropa seperti Sandy Wallace, Shani Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Baggett, sampai Justin Hubner. Dan informasi bola yang terakhir, bek timnas Indonesia Elkan Baggett mengakui Indonesia merupakan negara dengan fanatisme bola tinggi. Elkan sudah beberapa kali melihat langsung animo supporter sepak bola di tanah air. Terakhir, dia sempat bermain di Stadion Manaha untuk laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dan terdekat, Elkan bersama pasukan Sinteyong akan menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret nanti. Elkan Baggett cukup antusias menjelang bertugas bersama timnas Indonesia. Bulan Maret ini dia akan menghadapi Vietnam dengan 2 leg pada 21 dan 26 Maret. Laga tersebut cukup krusial untuk memastikan nasib mereka untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oh ya, saya rasa begitu. Setelah dari Lincoln, saya akan kembali ke Indonesia selama 10 hari. Jadi saya akan melakukan perjalanan, kata Elkan dilansir dari bolasport.com.
Pemain berusia 21 tahun ini menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang cukup fanatik dengan sepak bola. Selain itu, mereka mendukung timnas di mana saja mereka berada. Hal tersebut menjadi bukti bahwa supporter skuad Garuda cukup besar dan tersebar di Indonesia. Ya, sungguh gila jumlah penggemar yang kami miliki di Indonesia. Anda tahu, saya pikir Indonesia adalah negara di mana seluruh penduduknya sangat menyukai sepak bola. Jadi mungkin dimanapun Anda pergi di Indonesia, Anda akan menemukan seseorang yang mengikuti tim nasional, ujarnya. Nah, selain timnas, mereka juga punya satu klub kebanggaan masing-masing. Mereka bertarung di kompetisi sepak bola di Indonesia. Bahkan beberapa tim memiliki supporter yang solid dan selalu memberikan dukungan kepada timnya. Setiap tempat di Indonesia juga memiliki tim mereka sendiri yang bermain di liga di sana. Dan menurut saya hal ini membuat masyarakat terlibat dan semua orang sangat suka sepak bola di Indonesia, kata Elkam. Elkam melanjutkan dia akan fokus di Bristol Rovers dia sebelum berangkat untuk membela timnas Indonesia. Tepatnya masih ada 3 laga lagi, yaitu melawan Derby County pada 9 Maret, Fleetwood pada 13 Maret, dan Lincoln City pada 16 Maret. Ya, tentu saja kami punya 3 pertandingan lagi sebelum pergi ke Indonesia, sehingga itu akan menjadi prioritas saya sebelumnya, kata Elkam. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan jika Martin Paes memang kemungkinan baru dapat memperkuat timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang atau saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua melawan Irak dan Filipina. Hal ini dikatakan Erick setelah Martin tidak masuk di 28 skuad pilihan Sinteyong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret saat 2 kali melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret dan di Stadion Midin Hanoi pada 26 Maret. Adapun di sisi lain, 2 rekan yang menjalani proses naturalisasi bersama Martin, Tom, dan Ragnar dipanggil Sinteyong untuk melawan The Golden Star Warriors. Jadi kalaupun nanti Martin di proses FIFA-nya lancar, semuanya lancar ya, Martin Paes itu baru bisa memperkuat Juni atau setelah Juni, kata Erick. Untuk alasan mengapa kiper berusia 25 tahun ini belum bisa bergabung dalam waktu dekat, Erick hanya mengatakan di liga di mana Martin bermain itu Major League Soccer atau MLS Amerika Serikat sedang bermain karena baru memulai jalannya musim ini pada sekitar akhir Februari yang lalu. Di musim ini, kiper kelahiran Nijmegen Belanda ini selalu tampil penuh ketika membela klubnya FC Dallas yang bertengger di posisi ke-6 klasmen sementara MLS wilayah barat dengan koleksi 3 poin. Proses naturalisasi dari Martin, Ragnar Oratmangun, dan Tom Hayi kini juga sudah disetujui oleh Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI dalam rapat kerja di Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis kemarin. Dan selanjutnya, rekomendasi persetujuan ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR untuk keputusan yang akan diambil. Setelah rapat paripurna, ketiga pemain ini akan menjalani sumpah di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu selanjutnya, ketiganya akan mengurus kartu tanda penduduk dan kartu keluarga guna mendapatkan paspor.